Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita ada di video chapter 16 part yang ke-5. Oke, saatnya kita menghitung yang seru-seru nih teman-teman, yaitu menghitung jumlah saham beredar setelah dibobotkan ya, weighted average. Itu sudah bahasa Indonesianya rata-rata tertimbang kalau nggak salah ya, rata-rata tertimbang, jumlah saham yang sudah di rata-rata tertimbang. Nah, aturannya adalah begini, ketika menghitung jumlah saham beredar harus dibobotkan jumlah rata-rata tertimbang itu, dan ketika ada, ini harus dicatat nih, pembagian berupa share dividends, dividen yang berupa saham ya, bukan yang cash, atau ada share split. Ingat nggak, share split itu yang saham 1000 di split jadi 2, bisa jadi 2000 gitu. Ketika ada dua event ini harus dicatat. Ketika ada dua event ini, company need to restate the shares outstanding before the share dividend or split. Jadi perusahaan harus merestate. Restatement itu dihitung ulang jumlah saham beredarnya sebelum saham itu di split atau dibagikan dividen. Gimana tuh ya? Kebayang nggak? Gak usah dibayangin, kita langsung latihan aja. Tapi kuncinya adalah dua event ini ya yang harus teman-teman ingat. Ketika ada share dividen dan ada share split. Nah, ini periode-periode sebelumnya harus di-restate. Nah, langsung aja ke contoh. Di sini kita jelasin dulu ya. Jadi ini adalah fluktuasi pergerakan jumlah saham beredar di PT Sabrina. PT Sabrina. Di Sabrina Company ya. Jadi gambarannya kayak gini. Kalau di perusahaan kan tidak, saya sudah bilang di video sebelumnya bahwa tidak dari Januari sampai Desember jumlahnya segitu terus, nggak, dia akan naik turun. Nah, itu harus kita bobotkan sesuai periodenya. Misalnya gini, di Januari 1 beginning balance atau saldo awalnya 100.000 nih yang outstanding. Si Sabrina punya saham 100.000. Di bulan Maret dia mengisu lagi 20.000, alias dia jual lagi, isu ya, menerbitkan lagi. Berarti kan yang tadinya di Januari 100 sampai Maret 3 bulan ya kan, dari Januari ke Maret kan 3 bulan, ini 100.000, begitu di Maret jadi 120.000. Ternyata di Juni ada 60.000 tambahan saham dari, kenapa nambah 60.000, yaitu dia membagikan dividen berupa saham sebanyak 50%. Cara bacanya gitu ya, 50% share dividen itu artinya dividennya dari 120.000, sahamnya dari 120.000. Nah, dia bagikan 50%-nya untuk dividen pemegang saham gitu ya. Jadi nambah 60.000 ya, 50% kali 120.000 atau yaitu 60.000. Berarti sekarang di Juni totalnya jadi 180. Kemudian di November dia issue lagi 30.000 for cash, artinya dia jual, berarti nambah 30.000, maka sampai Desember nggak ada transaksi, berarti total di akhirnya 210. Nah, inilah yang angka-angkanya ini 100, 120, 180, ini yang harus kita bobotkan. Seperti apa caranya? Seperti ini. Jadi ini kan tadi ya, tabel yang tadi yang pertama. Nah, ngitungnya di sini di tabel yang kedua. Saya sudah buat di Excel-nya agar lebih mudah. Nih ya. Oke, semoga terlihat. Jadi gini tadi ya. Saya ulang lagi, ini adalah pergerakannya dari Januari 1 sampai 31 Desember di Sabrina Company. Dari 100.000 naik sampai 210. Nah, cara menghitung weighted average-nya adalah kita gunakan tabel ini. Yang pertama, di sini ada 5 kolom. Yang pertama adalah tanggal outstanding-nya. Yang kedua jumlahnya, jumlah saham outstanding. Ketiga ada restatement atau tidak. Yang keempat adalah berapa lama dia beredar, fraction of year ya. Yang terakhir adalah weighted shares-nya. Oke, saya kecilin dikit. Nah, jadi yang pertama harus kita isi adalah dates outstanding. Kita bisa ambil dari sini. Dates outstanding yang pertama adalah dari Januari sampai Maret itu jumlah sahamnya 100.000. Kayak gini ya. Kebayang ya? Jadi dates outstanding itu adalah kita periode di mana jumlah saham tidak berubah gitu ya. 100.000 ini kan nggak berubah nih dari Januari sampai Maret, kan? Makanya kita langsung tulis Januari 1 sampai Maret 1 jumlah saham 100.000. Oke, untuk sementara kita abaikan dulu restatement ini, kita hapus dulu ya.
jumlah saham 100.000 dan fraction of year-nya dari Januari ke Maret itu 2 bulan. Karena Maretnya tanggal 1 ya, berarti Januari sama Februari, 2/12. Oke. Kita bisa hitung weighted-nya nanti aja. Jadi kita bikin dulu tabelnya lengkap, karena kita nggak tahu ada restatement atau enggak. Gitu ya. Nah yang kedua, di bulan Maret tanggal 1 dia issue 20.000 lagi. Berarti sekarang yang tadinya 100.000 bertambah jadi 120.000. Di sini ya. Pindahin ke sini nih 120.000 ini saya sudah rumuskan. Nah, 100.000 yang awal ditambah 20.000. Nah, dia 120.000 ini beredar berapa bulan? Dari Maret 1 ternyata baru ada transaksi lagi di Juni 1. Berarti kita langsung tulis Maret sampai Juni 1. Kita hitung ya berapa bulan Maret, April, Mei, Juni 4 bulan. Maret, April, Mei karena Juninya tanggal 1 ya. Berarti 3/12. Seperti ini harusnya rumusnya ini dikali 2/12 gitu ya. Ini rumus normalnya. Ini dikali 3/12 kayak gitu. Nah, ternyata di Juni kita lihat dia membagikan dividen tadi kan. Membagikan dividen dalam bentuk saham sebanyak 50%. Kalau ada kata-kata kayak gitu, 50% dari mana? Dari yang sudah beredar ya. Nah, yang sudah beredar kan 120.000, berarti yang dibagikan adalah 50% dari 120.000 alias 60.000. Ya, 60.000 ini ditambah dengan 120 jadi 180. Jadi yang outstanding itu adalah totalnya ya, teman-teman. Jangan masukkan 60-nya misalnya di sini. Salah. Jadi yang dimasukkan adalah totalnya. Total sementara ya. Nih. 180 ya. Oke, 180.000 ini berapa lama? Ternyata dari Juni baru ada lagi transaksi November. Tulislah di sini Juni sampai November kayak gitu ya. Januari, Maret, Maret, Juni, Juni, November. 180.000 Juni ke November itu 5 bulan, berarti sini 5/12 langsung kita kalikan. Yang terakhir di November ada transaksi dia menjual lagi 30.000 lembar saham for cash. Berarti yang tadinya 180 tambah 30 jadi 210 ya. Nah, di November ternyata sampai akhir tahun tidak ada transaksi, berarti 210.000 ini ya adalah dari November sampai Desember, yaitu 2/12. Maka ini kalau dijumlah 2 tambah 3 5 tambah 5 10 tambah 2 12 ya. Jadi ini harus 12 nih kalau di total ya, harus 1 tahun. Nah, ini tinggal kita kalikan kayak gini ya. Nah, sekarang tadi kan ada aturan yang bilang bahwa saya balik dulu. Nah, ini ya. When share dividend and share split occur, companies need to restate. Nah, keywordnya restate the share outstanding before the share dividend or split. Nah, tadi kan kita ada cash share dividend ya, nggak ada share split. Maka, yang sebelum-sebelumnya harus di restate. Restate-nya adalah 100 ditambah berapa dia digandakan. Di sini kebetulan 50%, berarti makanya sini tadi ada 1,5. Itu artinya adalah sahamnya itu 1 tapi dilipat gandakan gitu. Kayak seolah-olah ditambah separohnya gitu kan. Nah, jadi sebelum dibagikannya share dividend semua harus di restate. Berarti ada 2 ya. Yang ini dan ini harus di restate. Yang 100.000 dan 120. Maka di sini dikalikan 1,5. Bagaimana kalau dia bagi dividennya misalnya 60%, berarti nanti sini 1,6. Bagaimana kalau 40%, berarti sini 1,4 ya gitu ya. Nah, ke bawahnya perlu di restate nggak? Tidak. Jadi kita merestate yang sebelumnya. Kenapa harus di restate? Karena kita mau membuat dia seolah-olah sebelumnya itu sudah segitu gitu ya, sudah 1,5 kalinya jumlahnya. Jadi supaya pembobotannya itu masuk akal gitu, balance gitu ya. Ikut. Nah, ini langsung dikali rumusnya jadi kayak gitu ya. Nah, kalian kalau baca soal lihat dulu dia kira-kira ada share split atau ini nggak ya gitu. Sebentar nih saya. Oke, sama nggak nih? Salah mundur. Oke, sebentar. Ini ke 122 salah. Oke ya. Sama ya, 180.000. Jadi ini rumusnya kayak gitu, cuma ini dikali ini dikali ini. Maka
jumlah saham beredarnya yang outstanding itu bukan 210 ya ternyata. Nih, untuk ngitung EPS kita nggak pakai ending balance-nya 210, tapi kita pakai yang 180 yang sudah dihitung weighted average-nya. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi ini tabel ini adalah menghitung pembaginya ya, penyebutnya kan. Kalau kita punya EPS itu ada pembilang, ada penyebut atau numerator ya penyebut itu. Ini 180.000 itu baru kita dapat bawahnya. Atau yang ini, sorry saya balik dulu. Nah, kita baru dapat ini nih 180.000. Kita belum tahu net income berapa, preferred dividennya. Nah, itu lihat di soalnya. Kayak gitu ya. Jadi yang kita hitung tadi adalah untuk menghitung ini. Si weighted average number of shares outstanding. Kayak gitu deh. Oke, nah sekarang gini, pertanyaannya adalah gimana kalau ternyata misalnya nih di November atau di Juni, ya baliknya salah, kepencet. Oke, gimana kalau tadi kan ada share dividen ya, dia bagi-bagi dividen dalam bentuk share. Gimana kalau dia melakukan share split juga, jadi di tahun yang sama dia lakukan 2 gitu kan? Saya harus balik dulu terus. Nah, ini kan kebetulan dia cuman bagi dividen. Nanti gimana kalau misalnya di November dia ada share split gitu ya. Nah, kalau ada share split, tetap harus di restate lagi. Jadi misalnya splitnya 2, 4, 1 gitu ya. Maka nanti di sini di restate lagi, dikali 2 gitu ya teman-teman. Kalau dia restate-nya 4, 4, 1, berarti ini dikali 4 gitu. Pokoknya sebelum misalnya ini kan November ya, berarti di sini 2. Nah, gitu. Jadi, yang di restate adalah sebelum terjadinya peristiwa itu. Misalnya dia splitnya kan di November, berarti sebelum November dia harus di restate dikali 2. Yang 1,5 sebelum Juni. 1,5 kayak gitu ya. Jadi gitu. Yang di restate-nya double. Satu restate untuk share dividen, satu restate untuk share split. Dan angkanya itu lihat splitnya berapa kali. Kalau 2, kalau 4, kalau 3 kayak gitu. Oke, sekarang kita move ke ini baru simple capital structure ya. Tapi kita baru ngitung penyebutnya aja. Sekarang kita move ke complex capital structure yang lebih challenging lagi. Kapan jadi kompleks tadi ya? Ketika perusahaan punya 2 ini. Convertible securities baik CB ataupun CP ya. Convertible bonds ataupun convertible preference shares, atau dia punya option warrant dan other rights, hak-hak untuk beli saham dengan harga tertentu di masa depan ya. Nah, kenapa mereka menjadi dilutif? Tadi sudah dijelaskan juga bahwa kalau mereka di-convert kan berarti jumlah saham beredar semakin tinggi. Jumlah saham beredar semakin tinggi, maka IPS-nya akan turun. Maka itu yang namanya mendilusi, menurunkan. Tuh, nah, jadi perusahaan akan menyajikan baik yang basic maupun yang sudah terdilusi. Berapa sih IPS-nya kayak gitu. Karena nanti ada yang namanya anti-dilutif. Yaitu keadaan ketika basic IPS-nya tidak turun walaupun sudah ada ini ataupun ini gitu. Misalnya tadinya 2, setelah ada convertible security dan option tetap 2 atau malah naik gitu ya. Itu namanya anti-dilutif. Kita lihat nanti ada contohnya. Nah, ini untuk menghitung diluted EPS, dia itu includes the effect of all potential dilutive ordinary share that were outstanding during the period. Nah, diluted EPS tidak akan dilaporkan kalau tadi ada anti-dilutifnya. Ya, jadi rumusnya begini. Ini basic EPS, net income di crown preference dibagi weighted average, gitu ya. Nanti, ini basicnya, untuk ngitung EPS-nya, kita harus kurangi dengan impact dari convertible dan efek dari option. Kalian. Nah, ini adalah metodenya namanya if converted. Ya, untuk menghitung dilutifnya pakai if converted dengan asumsi the conversion at the beginning of the period, if issued during the period, and the elimination of related. Nah, jadi 2 ini harus dicatat ya. Ketika kita mau ngitung complex structure, kita berasumsi bahwa CB dan CP dan option itu semua di-convert ya. Walaupun mungkin di tahun itu belum ketahuan, tapi ketika itu kita berasumsi mereka di-convert dan jumlahnya harus net of tax gitu ya. Gimana sih detailnya? Nah, ini ada soal quite long. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya ya. Terima kasih.